Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Nasya Alkisya Putri dengan NIM C0E025001 dari Prodi Keuangan Daerah. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Saputra SEMSI dan Ibu Dahlia SEMSI. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenal pembukuan, pencatatan, pemeriksaan, penyidik, dan sanksi dalam perpajakan. Pembukuan adalah proses pencatatan dengan keuangan secara lengkap yang mencakup harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya yang kemudian disusun menjadi laporan keuangan. Sedangkan pencatatan merupakan proses yang lebih sederhana, yaitu mencatat penghasilan sebagai dasar perhitungan pajak. Keduanya memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar. Pembukuan harus dilakukan dengan jujur, rapi, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dari kegiatan usaha. Disusun menggunakan bahasa Indonesia, mata uang rupiah, serta dilakukan secara sistematis dan kronologis. Selain itu, dokumen pembukuan wajib disimpan selama 10 tahun dan dapat dilakukan secara manual maupun elektronik. Sanksi dalam pembukuan dan pencatatan. Pajak ditetapkan secara jabatan oleh Fiskus. Wajib pajak dianggap tidak memenuhi kewajiban pembukuan, tidak menunjukkan atau meminjam dokumen saat pemeriksaan. Dapat dikenakan sanksi administrasi. Jika dilakukan dengan sengaja, dapat dikenai sanksi pidana dan denda dan penjara. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk menghimpun dan mengelola data, keterangan, serta bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Kriteria pemeriksaan. Yang pertama, SPT lebih bayar atau rugi. 2. Pengajuan pengembalian pajak. 3. Perubahan usaha atau pembukuan. 4. Terindikasi tidak patuh. Yang kelima, berdasarkan analisis resiko. Sasaran pemeriksaan, wajib pajak dan kewajiban perpajakannya, kebenaran SPT, pembayaran dan pelaporan pajak, data dan bukti pendukung. Ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi satu atau beberapa jenis pajak, baik dalam pajak satu maupun beberapa tahun pajak. Pemeriksaan mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya, serta meliputi pengecekan laporan pembayaran dan dokumen pendukung. Jenis pemeriksaan. Pemeriksaan lengkap mencakup seluruh data serta menyeluruh. Pemeriksaan terfokus hanya bagian tertentu secara mendalam. Pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan sederhana pada hal tertentu. Penyidikan pajak adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mencari jelas suatu tindak pidana di bidang perpajakan serta menemukan pelakunya sesuai ketentuan umum. Penyidik pajak adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik bekerja berdasarkan surat pemerintah dan berada di bawah koordinasi kepolisian. Wewenang penyidik. Yang pertama, menerima dan meneliti laporan. Yang kedua, mengumpulkan bukti dan keterangan. Pemeriksaan buku catatan dan dokumen. Memanggil saksi atau tersangka. Melakukan hukum seperti penyitaan. Kewajiban penyidik. Yang pertama, memberitahu dimulainya penyidikan. Yang kedua, menyampaikan hasil penyidik kepada penuntut umum. Yang ketiga, bertindak sesuai hukum yang berlaku. Yang kelima, menghormati hak tersangka. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah bentuk penegak hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesederhanaan, kedisiplinan, dan kepatuhan wajib pajak. Nah, jenis-jenis sanksi. Yang pertama ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran administrasi seperti keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak. Bentuknya dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak yang harus dibayar. Yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan apabila pelanggaran dilakukan sengaja, seperti tidak melaporkan pajak, memberikan data yang tidak benar. Sanksi ini dapat berupa denda dalam jumlah besar atau hukuman penjara. Terakhir, yaitu adalah sanksi lainnya.
Sanksi lainnya dapat dikenakan kepada pihak yang mengalami proses perpajakan seperti tidak memberikan informasi atau memberikan keterangan palsu. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga kelancaran proses penegakan hukum. Nah, segini dulu paparan dari materi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.